Oke, selamat malam Pak Yudi. Ya, selamat malam Alex. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik Pak. Bapak sendiri bagaimana Pak? Baik juga Bapak. Oke Bapak, di sini hari ini kita akan berbincang sedikit terkait rencana yang akan Bapak laksanakan, yakninya proses coaching yang nantinya Bapak laksanakan Bapak. Jadi saya izin ini Bapak, di sini saya sebagai observer akan mendiskusikan beberapa hal terhadap proses coaching yang nantinya akan Bapak laksanakan. Ya, baik Pak. Jadi begini Pak Yudi, yang pertama sebelum mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan nanti, saya memiliki rubrik penilaian ini Pak Yudi. Jadi saya akan mengamati dan menilai proses coaching yang Bapak lakukan sesuai dengan rubrik yang telah ada. Ya, baik Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Adapun rubrik yang akan menilai proses coaching Bapak nanti, yakninya berkaitan dengan apakah proses coaching yang Bapak laksanakan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Bapak sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Dan yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coach menanggapi ataupun merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak nantinya. Oke, ya boleh Pak. Silakan Pak, silakan. Oke, baik. Saya juga akan melihat apakah proses coaching sesuai dengan prinsip coaching, yakninya yang pertama kemitraan yang coba Bapak dengan coach bangun, yang kedua proses yang bersifat kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri nantinya Pak Yudi. Ya, baik Pak. Oke, yang berikutnya sebelum Bapak melakukan proses coaching, saya memiliki ada beberapa pertanyaan ini Bapak. Ya, boleh Pak. Oke, baik. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nantinya terhadap pada saat proses coaching yang akan Bapak laksanakan? Baik Pak, izin menjawab. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan dalam saya melaksanakan coaching. Ada 3 Pak. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan dengan aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak. Oke, baik. Kemudian dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi yang lebih spesifik yang bagian mana yang akan coba Bapak kembangkan? Jadi dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan dengan spesifik ada 2 Pak, yaitu yang pertama adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif Pak. Oke, baik sekali. Oke Pak Yudi, jadi untuk kompetensi yang spesifik hanya 2 saja yang Bapak coba kembangkan Pak ya? Iya, benar sekali Pak. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak, terkait dengan indikator. Jadi, nantinya pada saat proses coaching, indikator seperti apa yang Bapak coba harapkan? Jadi indikator yang akan saya harapkan Pak, itu adalah bagaimana saya dapat mengeksplor potensi yang ada di dalam yang coach miliki ya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri, Pak. Oke, baik. Mungkin ini untuk beberapa hal yang perlu kita bicarakan pada sesi praobservasi ini, Bapak. Tapi nantinya setelah Bapak melakukan proses coaching, kita akan berbincang-bincang kembali. Kita akan mencoba membahas kembali seperti apa berjalannya proses coaching yang sudah Bapak laksanakan. Ya, baik Pak. Oke, selanjutnya silahkan Bapak langsung melakukan coaching dengan coach Bapak, dengan kalau tidak salah dengan Pak Hakiki Bapak ya? Ya, betul Pak, dengan Pak Hakiki Pak. Oke, baik. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, mudah-mudahan proses yang saya lakukan dapat berjalan lancar Pak. Oke.
Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan dan tetap semangat. Silahkan dilaksanakan proses coachingnya. Selamat malam Pak Baik, Pak. Yudi. Selamat malam, Pak. Terima kasih banyak, Pak, waktunya, Pak. Sama-sama Pak Yudi. Oke, selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi, Pak Alex. Bagaimana kabarnya Pak Yudi? Baik, Pak. Bagaimana kabar Bapak juga, Pak? Sangat luar biasa kabar saya hari ini Pak Yudi. Oke. Oke, Pak. Ya. Gini Pak Yudi, Iya, Pak. kebetulan dalam waktu dekat saya juga akan mensupervisi kelas Pak Yudi. Jadi sebelum saya masuk, mungkin ada beberapa hal yang saya ingin ketahui dulu terlebih dahulu. Kalau boleh tahu bagaimana sih keadaan kelas dari Pak Yudi seperti itu? Oh, iya, Pak. Jadi ini mumpung ada Bapak, jadi saya sedikit akan bercerita, Pak, ya, tentang keadaan kelas saya. Jadi dalam beberapa minggu ini itu saya sedikit mengalami permasalahan, Pak, dalam pembelajaran saya karena saya merasa kesulitan dalam saya menyampaikan tujuan pembelajaran supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai gitu, Pak. Karena penyebabnya tidak lain dan tidak bukan bahwa dari kelas saya yang beragama Buddha, khususnya di sini karena saya mengajar agama Buddha, itu ada beberapa anak yang belum bisa membaca gitu, Pak. Nah, yang menyebabkan apa yang saya sampaikan, tugas-tugas yang saya berikan itu juga tidak terkumpul dengan maksimal seperti itu, Pak. Oke, berarti kalau yang saya tangkap sekarang Pak Yudi masih ada dilema ya atau kesulitan Iya, Pak. dalam hal menyiapkan apa namanya anak-anak untuk bisa benar-benar belajar dalam proses pembelajaran yang Pak Yudi laksanakan. Seperti itu Pak Yudi ya? Ya, seperti itu, Pak. Ya, betul. Kalau boleh tahu ini Pak Yudi, gambarannya proses pembelajarannya yang seperti apa yang Bapak harapkan? Oke, Pak. Jadi saya mengharapkan pembelajaran itu yang bisa berjalan dengan lancar gitu, Pak. Tentunya yang berpihak kepada murid. Jadi ketika saya memiliki tujuan pembelajaran, itu saya bisa interaktif dengan murid, Pak. Nah, ketika saya melakukan proses pembelajaran menggunakan metode-metode pembelajaran dalam diskusi, dalam menyampaikan pendapat, dalam kegiatan eksplorasi materi, itu anak-anak dapat paham dengan jelas gitu, Pak. Namun kenyataannya ketika eksplorasi materi terjadi kendala tadi, Pak. Anak-anak yang belum bisa membaca, dia tidak bisa mengeksplor materi dengan baik, yang akhirnya menyebabkan ketika materi ini tidak tersampaikan dengan baik kepada siswa, dalam diskusi juga anak-anak yang tadi terkendala dalam membaca, ya sebetulnya membaca sudah bisa tapi masih masih mengeja gitu, Pak, masih belum lancar gitu, Pak. Jadi kembali ke ketika pelaksanaan diskusi itu tidak berjalan dengan lancar gitu, Pak. Nah, ketika ada soal yang diberikan juga hasil yang saya harapkan belum sesuai dengan yang saya inginkan gitu, Pak. Oke, baik. Jadi kalau saya tangkap lagi ini, permasalahannya kalau menurut yang Pak Yudi sampaikan tadi bahwa eh, asal masalahnya itu adalah dari beberapa orang siswa Pak Yudi yang belum bisa istilahnya membaca dengan baik dan benar. Ya, Itu Pak Yudi ya? dengan lancar gitu, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Oke, baik. Nah, dari istilahnya dari kegiatan yang sudah Bapak Yudi lakukan, kemudian Pak Yudi sudah tahu permasalahannya bahwa ada anak-anak yang belum bisa membaca dengan baik dan benar atau belum lancar. Jadi langkah apa yang bakal Pak Yudi lakukan atau Pak Yudi ambil ke depannya? Jadi
Kalau saya terpikir mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, permasalahan yang saya hadapi ini dapat dapat terurai gitu, di mana saya nanti punya rencana untuk menyediakan sumber belajar yang berbeda bagi siswa, lalu kontennya itu juga saya bedakan. Mungkin kalau anak-anak yang suka dengan musik, dengan audio visual, mungkin saya putarkan video, lalu beberapa anak yang kinestetik mungkin dalam media yang lain, lalu saya juga akan menyiapkan dalam bentuk teks bacaan. Jadi mungkin siswa-siswa yang tadi tidak membaca mungkin dia bisa mendengarkan, atau siswa-siswa yang sudah bisa membaca mungkin dia bisa membaca, atau sambil juga dia bisa mendengarkan. Lalu siswa yang lain mungkin dengan gerakan-gerakan yang lebih aktif itu mungkin bisa tercakup semuanya gitu Pak. Oke, baik. Berarti secara tidak langsung Pak Yudi berencana ingin memfasilitasi anak-anak melalui proses pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak Yudi ya. Ya, seperti itu Pak ya. Oke, baik. Nah, selain itu menurut Pak Yudi, apa lagi yang mesti Pak Yudi lakukan? Ya, jadi selain pembelajaran berdiferensiasi tadi yang ingin saya laksanakan, mungkin saya akan melakukan pendampingan Pak kepada siswa-siswa yang belum lancar dalam membaca, sehingga mereka memiliki waktu khusus untuk ya mengembangkan supaya mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka dibandingkan teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu Pak. Oke, berarti yang saya tangkap ada 2 planning yang akan Pak Yudi laksanakan, pertama dengan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua juga dengan melakukan pembimbingan gitu Pak Yudi ya. Benar gitu Pak Yudi ya? Ya, ya seperti itu Pak ya. Oke, baik. Nah, menurut Pak Yudi, ini kan tadi ada Pak Yudi mencoba mengemukakan planning. Kira-kira ada kendala nggak yang mungkin akan Bapak temui pada saat proses pelaksanaan seperti itu, Pak? Ya, kalau untuk kendala pasti karena ini belum dilaksanakan, pasti saya melihat sepertinya akan ada kendala Pak, di mana kendala yang mungkin saya pikirkan itu adalah tentang menyediakan ya sumber belajar yang berbeda-beda, karena memang di dalam satu pembelajaran kita menyediakan sumber belajar yang berbeda, itu membutuhkan waktu. Lalu kendala yang kedua mungkin tentang bagaimana penerapannya, eksekusinya di dalam kelas Pak. Bagaimana ketika kita memiliki sumber yang berbeda itu kita eksekusi dengan baik, sehingga anak-anak memang benar-benar dapat terfasilitasi dengan baik itu Pak. Mungkin kendalanya seperti itu Pak. Oke. Berarti ada kemungkinan kendala yang akan Pak Yudi alami gitu ya. Tapi upaya yang Pak Yudi mungkin lakukan untuk mengatasi kendala itu bagaimana? Apakah mungkin ada pihak yang mungkin bakal Pak Yudi ajak kerjasama, atau ada planning-planning lain nggak Pak Yudi yang bakal Pak Yudi terapkan nantinya? Oh ya Pak, jadi saya berpikir ya Pak ya, untuk mengatasi masalah ini, itu saya berpikir untuk yang pertama saya sharing dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang ada di sekolah saya, ya, untuk bertukar pikiran tentang bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi dengan eksekusi yang betul gitu Pak. Jadi ketika nanti saya melakukan eksekusi itu saya sudah mendapatkan gambaran-gambaran dari teman-teman gitu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang sumber belajar siswa, itu mungkin saya akan bekerja lebih, dalam artian menyediakan waktu lebih untuk membuat sumber belajar siswa yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa tadi Pak.
Oke, baik. Berarti secara tidak langsung Pak Yudi sudah punya siasat tersendiri supaya apa yang Pak Yudi harapkan bisa berjalan sesuai rencana gitu Pak Yudi ya. Iya Pak, betul Pak. Oke, baik. Menurut Bapak kapan rencana itu bisa Bapak terapkan? Ya, kalau rencana saya mungkin di 2 minggu yang akan datang itu mungkin sudah bisa saya laksanakan Pak. Jadi di dalam 2 minggu ini saya menyiapkan sambil mengamati tentang kebutuhan belajar siswa saya, kira-kira kebutuhannya itu apa saja, lalu media apa yang bisa saya siapkan, dan tentang berbagai hal yang perlu dipersiapkan. Mungkin 2 minggu cukup Pak untuk persiapan. Oke, baik. Berarti dalam planning perencanaan Pak Yudi dalam 2 minggu ini Bapak ya akan Bapak coba Iya Pak, terapkan. betul Pak. Oke, baik. Nah, saya merespon positif apa yang telah Bapak sampaikan, mulai dari planning-planning yang sudah Bapak kemukakan. Jadi menurut Bapak dari kesempatan kali ini kita berbincang ini, apa hal penting yang mungkin bisa Bapak ambil hikmahnya? Ya, jadi ketika kita berbicara Pak dari tadi sampai sekarang, saya melihat ada beberapa poin yang bisa diambil ya Pak ya. Yang pertama adalah eh, saya harus memiliki siasat yang mungkin bisa dilaksanakan supaya pembelajaran di kelas saya itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan ini perlu strategi ya. Jadi strategi tadi yang saya ingin laksanakan adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan belajar yang ada di dalam siswa saya. Oke, baik. Luar biasa. Oke, Pak Yudi. Saya menunggu kabar baiknya. 2 minggu lagi, saya coba akan hubungi Pak Yudi lagi, melihat bagaimana hasil dari planning yang sudah Pak Yudi rencanakan. Saya berharap hasilnya pun sesuai dengan apa yang telah Pak Yudi ingin rencanakan. Seperti itu. Baik, terima Ya. kasih waktunya Pak Yudi. Tetap semangat. Saya doakan prosesnya berjalan dengan lancar tanpa ada satu kendala apapun. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Semoga proses yang saya rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar Pak ya. Terima kasih Pak Alex. Oke, terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Pak. Oke, selamat sore Pak Yudi. Selamat sore Pak Alex. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Baik Pak Alex. Oke, baik. Bagaimana kabar Bapak Pak? Saya juga, alhamdulillah juga baik Bapak. Oke Bapak, jadi kebetulan Bapak telah selesai melaksanakan proses coaching yang Bapak laksanakan. Jadi bagaimana Pak proses coaching Bapak laksanakan? Apakah berjalan lancar sesuai harapan dengan yang Bapak harapkan? Iya Pak, jadi coaching yang saya lakukan dengan Pak Hakiki berjalan lancar Pak. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ini Bapak sebagai sesi pasca proses observasi. Setelah di mana proses ini kita laksanakan setelah Bapak melaksanakan proses coaching. Iya, baik Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama Bapak, bagaimana Bapak menilai terhadap performa yang Bapak laksanakan terkait kompetensi coaching Bapak sebagai coach setelah Bapak melaksanakan coaching bersama Pak Hakiki sebagai coach Bapak? Ya, baik Pak, izin menjawab. Jadi setelah saya melaksanakan coaching, saya menilai diri saya sendiri, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu di mana saya dapat menentukan tujuan, lalu identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah saya
melakukan semua proses dengan baik, Pak. Oke, baik. Jadi Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Iya, betul, Pak. Oke, baik. Eh, Menurut Bapak, apa yang membuat Bapak merasa Bapak telah melaksanakan sesuai dengan proses atau tahapan alur tirta yang seperti Bapak sampaikan barusan? Iya, Pak. Jadi dalam tadi saya melakukan coaching, saya merasa saya sudah bisa mengembangkan, lalu menggali potensi yang ada dalam coach saya dalam hal ini Pak Hakiki, ya meskipun di dalam identifikasi masalah yang saya gali itu kurang tergali dengan maksimal, mungkin kekurangannya di situ Pak. Oke, baik. Kemudian, bolehkah saya menyampaikan beberapa hal hasil pengamatan saya terkait proses coaching yang telah Bapak laksanakan? Boleh Pak, boleh sekali, silakan Pak. Oke, baik. Praktek coaching yang sudah Bapak lakukan sangat menarik ini Pak Yudi, di mana Iya Pak. prosesnya berjalan dengan cukup lancar, kemudian alur tirtanya sudah berjalan sesuai alurnya Bapak, lengkap dengan penyampaian tujuan, kemudian Bapak sudah berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh coachingnya, kemudian coachingnya juga sudah merespon dengan baik, dan prinsip coaching saya rasa sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya Bapak. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Setelah Bapak mendengarkan hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Bapak terkait Ya. apa yang setelah saya sampaikan? Ya, jadi setelah saya mendengarkan pengamatan Bapak, saya merasa senang sekali Pak. Ternyata apa yang sudah saya laksanakan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, ya, lalu sudah sesuai dengan harapan dan sesuai dengan alur tirta gitu Pak. Meskipun mungkin masih ada beberapa kelemahan atau kekurangan yang tadi saya laksanakan gitu Pak. Oke, baik. Sekarang setelah ini, adakah rencana tindak lanjut yang mungkin Pak Yudi lakukan ke depannya? Jadi untuk rencana tindak lanjut itu saya akan mencoba untuk terus berlatih ya agar terbiasa tentunya dan supaya saya bisa menjadi seorang coach yang lebih baik di masa yang akan datang, Pak. Oke, sangat baik sekali Bapak. Sangat luar biasa rencana ke depan yang Bapak coba kembangkan. Kemudian ini Bapak, pertanyaan terakhir Bapak. Jadi Ya, Pak. apa yang kira-kira Bapak dapat dari proses kita hari ini? Jadi yang saya dapatkan dari proses hari ini itu yang pertama saya merasa senang dan bersyukur karena saya dapat menemukan banyak hal-hal baru, menemukan pencerahan terkait bagaimana ketika saya menjadi seorang coach ya bisa menjadi coach yang baik ya dan tentunya karena sudah melakukan semua alur yang saya laksanakan ya mudah-mudahan bisa disebut sebagai coach yang kompeten gitu Pak. Oke, baik. Sangat baik sekali Bapak. Baik Bapak, jadi kita sudah berada pada akhir sesi pasca observasi kita pada hari ini Bapak. Mungkin ini untuk perbincangan pasca observasi ini bisa kita akhiri. Saya mengucapkan terima kasih juga atas waktu Bapak. Semoga Bapak tetap terus semangat, kemudian tetap terus semangat untuk belajar dan berlatih supaya apa yang Bapak harapkan ke depannya bisa lebih Bapak tingkatkan lagi seperti itu. Ya baik Pak, terima kasih banyak juga atas segala hal yang Bapak sampaikan yang membuat saya lebih termotivasi untuk menjadi coach yang lebih baik. Terima kasih Pak Alex. Oke, terima kasih Bapak. Selamat sore. Selamat sore Pak Alex.